Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita membahas tentang Republik Batav ya. Jadi setelah keruntuhan VOC, sebelum keruntuhan VOC itu ada di Belanda terjadi perubahan ya politik, yaitu tahun 1795 itu muncullah kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Jadi kaum ini terpengaruh oleh revolusi Prancis, liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, dan fraternité ya, atau persaudaraan. Jadi Prancis yang pada waktu itu bersifat secara pemerintahan adalah monarki atau kerajaan, kemudian merubah sistem pemerintahan itu menjadi sebuah republik dengan Napoleon Bonaparte itu sebagai jenderal yang luar biasa dan hampir menguasai seluruh wilayah Eropa ya, terutama Eropa Barat. Nah, pengaruhnya apa Pak dengan Belanda? Jadi pada waktu itu di Belanda berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot itu menghendaki perlunya negara kesatuan. Jadi bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda dan Raja William V melarikan diri ke Inggris dan mendapatkan suaka atau perlindungan di sana. Jadi secara otomatis kerajaan Belanda hilang sesaat ya, dan digantikan menjadi Republik Batav. Kemudian Belanda dikuasai oleh Prancis dan mulai tahun 1795 sampai 1806. Sebagai pemimpin Republik Batav itu adalah Louis Napoleon, yaitu saudara dari Napoleon Bonaparte ya. Jadi Louis Napoleon sebagai kepala negara pertama. Dan imbasnya apa Pak di Indonesia? Jelas ada imbasnya. Jadi otomatis di Indonesia pemerintahan Belanda yang berakhir 1799 tadi ya, karena VOC runtuh tahun tersebut, maka beralih kepada sistem pemerintahan Republik Batav. Dan di Indonesia ditempatkan seorang gubernur jenderal ya, gubernur jenderal yang bernama Herman Willem Daendels ya. Nah, itu punya banyak kebijakan yang bisa kita katakan ya ada positif negatifnya ya kalau dalam tempo yang sekarang. Salah satu kebijakan dari Herman Willem Daendels di Indonesia itu adalah mengenai pembangunan Jalan Daendels ya, Jalan Raya Daendels dari Anyer ya, daerah Anyer itu sekitar Banten sampai wilayah Panarukan ya. Sekarang Panarukan itu mungkin lebih ke antara Banyuwangi gitu ya, Banyuwangi itu Bondo lah, itu ya, Bondowoso mungkin ya, jadi daerah sana. Ini ada 10 fakta ya di balik pembangunan Jalan Anyer Panarukan ya. Oke, fakta yang pertama itu mengenai 0 km Anyer Panarukan. Jadi di sekitar mercusuar Anyer yang terletak di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer, Serang, Banten ya, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Tidak diketahui pasti siapa dan kapan pembuatannya. Sejarawan Universitas Indonesia Djoko Mariondono merasa heran dengan tapal tersebut. Saya masih mempertanyakan 0 km yang ada di Anyer, Banten sebagai titik awal pembangunan Anyer Panarukan, kata Djoko kepada salah satu surat kabar di Indonesia. Selain itu, Djoko juga menulis disertasi tentang sentralisasi kekuasaan Daendels di Universitas Indonesia pada 2005. Itu juga merasa prihatin karena dalam tapal tersebut tahunnya saja salah. Jadi pada tapal persegi 4 itu tertulis 0 km Anyer Panarukan 1806. Padahal Daendels baru mendarat di Anyer pada 5 Januari 1808. Jadi dari Anyer ke Batavia, Daendels itu menempuh perjalanan selama 4 hari. Pada musim hujan, jalan-jalan itu tidak layak dilewati
Sementara jalur-jalur laut tidak mungkin dilaluinya karena ancaman armada Inggris yang sudah mengepung Pulau Jawa. Mengenai Inggris ini tadi sudah paham ya. Jadi Raja William tadi ketika ada pemerintahan Republik Batraf itu mendapatkan perlindungan di Inggris. Rute Jalan Anyer Batavia, Anyer Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia sudah ada memang sebelumnya, sehingga Daendels hanya memerintahkan untuk memperkeras dan memperlebarnya. Setelah diperkeras dan dilebarkan, Anyer Batavia dapat ditempuh dalam waktu sehari. Jadi pekerjaan ini saja medannya sangat datar, hambatan hutan belantara sepanjang lebih kurang 40 km dapat diatasi tanpa kesulitan berarti. Demikian juga dengan ruas jalan Batavia Bettenzerk ya, sekarang Bogor, itu juga bisa diatasi. Kemudian yang kedua, kepentingan ekonomi lalu kemudian militer. Jadi bukan kebetulan bila Daendels memerintahkan pembangunan jalan Anyer Batavia sebagai prioritas utama. Dengan adanya jalan ini secara teoritis diantaranya akan segera dapat didatangkan dari Batavia bila Inggris menyerbu. Jadi pembangunan jalan Anyer Panarukan lebih termotivasi oleh kepentingan ekonomi. Dan selanjutnya adalah militer. Daendels mengeluarkan Besluit ya, atau keputusan bahwa tujuan pembangunan jalan itu untuk dua kepentingan, yaitu membantu penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah atau pelabuhan, dan untuk kepentingan militer. Tapi dia mendahulukan kepentingan pertama karena memang daerah di sekitar Bogor sangat subur dan menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Namun jalan dari Batavia hanya sampai Cisarua. Dari Cisarua hanya jalan kecil, banyak belokan dan sebagainya. Selain mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, itu sebagai tugas utama dari Daendels, itu Daendels juga harus mendanai pemerintahannya, terlebih bisa stor ke kas pemerintahan di Belanda. Dan komoditas andalnya adalah kopi yang ditanam di Bandung ya, namanya adalah kopi Priangan. Daendels memang berhasil mengamankan jalur hubungan antara Bogor dan Batavia sebagai pelabuhan produk-produk ekspor. Setelah Inggris blokade jalur ke pelabuhan Batavia, dia mencari alternatif pelabuhan lain yaitu di Cirebon dan Tegal. Namun pengangkutan kopi dari Bogor lewat Batavia menuju Cirebon terkendala pemberontakan di daerah-daerah ya, terutama di Cirebon. Oke, berikutnya pertanyaannya ya, dari Anyer sampai Panarukan. Pertanyaannya kenapa gitu ya. Jadi ketika kita berkunjung ke Surabaya, itu Daendels melihat ya, jadi pada waktu itu tahun 1808 ya, di awal Agustus, Daendels itu melihat bahwa jalan dari Surabaya itu perlu diperpanjang ke timur. Tujuannya bahwa wilayah ujung timur itu merupakan daerah yang potensial bagi produk tanaman tropis selain kopi, seperti gula dan nila. Di samping itu ada kemungkinan perairan di sekitar Selat Madura itu memberikan peluang bagi pendaratan pasukan Inggris. Jadi untuk itu dia memerintahkan pemegang kekuasaan wilayah ujung timur, yaitu F. Rottenbuchler ya, itu itu bertanggung jawab atas pembangunan jalan Surabaya sampai ujung timur yang dimulai pada September 1808. Titik akhir jalan di ujung timur terletak di Panarukan dan tidak dibangun hingga Banyuwangi, terutama Banyuwangi kota ya maksud saya. Jadi pertimbangannya Banyuwangi dianggap tidak memiliki potensi sebagai pelabuhan ekspor, sedangkan Panarukan dipilih karena dekat daerah lumbung gula di Besuki ya, itu salah satu wilayah kecamatan juga, dan dengan tanah-tanah partikeler yang menghasilkan produk-produk tropis penting. Kemudian selanjutnya adalah peraturan Jalan Raya Pos. Setelah Jalan Anyer Panarukan selesai, Daendels mengeluarkan 3 peraturan terkait dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya ini. Jadi peraturan pertama dikeluarkan pada 12 Desember 1809, itu berisi aturan untuk pemanfaatan jalan raya. Jadi pengaturan pos surat dan pengelolaannya, penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta,
kereta pos ya, terutama komisaris pos, dinas pos dan jalan, itu ada pada peraturan 1. Peraturan kedua itu keluar pada 16 Mei 1810 tentang penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos beserta gerobaknya. Dan peraturan ketiga itu tanggal 21 November 1810 tentang penggunaan pedati atau kereta kerbau untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon sampai Surabaya. Jadi anak-anak ya, jadi selain pembangunan Jalan Raya Dendels ini untuk manfaatan ekonomi, ternyata Dendels juga punya kebijakan yang penting, yaitu banyak melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar ya, yang terdiri dari pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa ya, mulai dari Cirebon, kemudian Semarang ya, hingga kemudian ke Surabaya. Itu juga berkat dari kebijakan dari seorang Dendels ya. Jadi Dendels ini dikenal sebagai jenderal yang sangat galak ya, sangat tegas, galak. Nah, dan dimusuhi oleh banyak penduduk pribumi karena sifat tegasnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah genosida ya. Jadi banyak pembunuhan yang terjadi di era Dendels. Jadi pembangunan Jalan Anyer Panarukan hingga kini masih menjadi perdebatan. Di satu pihak, pembangunan jalan raya pos itu sangat dipuji. Tetapi di lain pihak juga dicaci karena mengorbankan banyak nyawa manusia. Jadi pembangunan Jalan Anyer Panarukan adalah salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Menurut sumber Inggris, hanya beberapa tahun setelah kejadian Jalan Raya Pos, itu memakan korban, bayangkan, 12.000 orang. Itu selama hanya beberapa tahun ya setelah pembangunan Jalan Raya Pos. Menurut Dennis Lombard ya, itu seorang penulis sejarah, ada bukunya di perpustakaan ya, dalam Nusa Jawa Silang Budaya jilid 1, musuh-musuh Dendels membandingkan pembangunan Jalan Anyer Panarukan itu dengan piramid Mesir. Jadi dampak jalan raya itu ternyata jauh melampaui perkiraan Dendels. Jalan ini telah memenuhi harapan Dendels sebagai sarana ekonomi kolonial, meski tidak memungkinkan untuk menahan pendaratan Inggris. Namun, jalan ini mengubah secara besar-besaran kondisi ekonomi dan kehidupan di Jawa. Jalan ini mempersingkat waktu tempuh. Jadi dari Batavia ke Surabaya dapat ditempuh dalam 5 hari. Pengiriman pos Batavia Semarang hanya memerlukan waktu 5-6 hari sebelum makan 14 hari di musim kemarau. Itu sebelumnya ya. Atau 3 minggu sampai sebulan di musim hujan. Itu kalau di era sebelumnya. Jalan ini memungkinkan pengembangan dan komersialisasi produk-produk perkebunan. Dan jalan ini juga menciptakan sebuah kelompok sosial penting, yaitu para pedagang perantara. Dan jalan ini menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh di segala bidang. Nah, itu adalah salah satu yang menarik dari Dendels ya. Oke, baiklah, itu adalah beberapa hal ya, fakta yang menarik mengenai kebijakan Dendels. Tapi ada beberapa kebijakan lain yang tidak saya bahas di video. Nanti cari literasi di buku paket kalian, jarak kelas 11, ada review ya, yang bisa kamu kerjakan. Jadi nanti ada di Google Classroom. Nanti bisa dikirim seperti biasa, ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya dikirim ke Google Classroom tersebut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.